untuk ini kita akan membahas bagaimana penggunaan metode Horner-Kino ya. Nah, jadi metode Horner-Kino ini adalah pengembangan dari metode Horner yang sebelumnya kita bahas tadi di materi metode Horner. Cuman dikembangkan oleh seorang ini ya, Bapak Sukino gitu. Dikembangkan karena metode Horner-Kino ini pada umumnya digunakan untuk yang pembaginya itu bukan fungsi linear gitu. Ya, atau pembaginya itu bukan derajat 1. Nah, biasanya pembaginya ini adalah pembagi untuk derajat 2 dan 3 gitu ya. Pembagi berderajat 2 dan 3. Namun pada video ini kita hanya akan membahas tentang pembaginya itu adalah pembagi yang berderajat 2 seperti itu. Nah, sebelumnya kita harus paham dulu bahwa dalam fungsi yang berderajat 2 atau fungsi kuadrat itu memiliki pola ax kuadrat tambah bx tambah c gitu ya. Jadi misalnya kalau kita punya fungsi misalnya x kuadrat min 2x tambah 3, maka di sini A-nya adalah 1, B-nya adalah min 2, C-nya adalah 3. Kenapa ini penting? Karena nanti dalam pembagian menggunakan metode Horner-Kino untuk pembagi berderajat 2, kita harus tahu nanti menentukan yang mana merupakan A, mana yang B, mana yang C untuk si pembaginya. Nah, kita langsung saja kepada soal ya. Kita ambil contoh soal yang pertama biar langsung paham ya. Itu kita akan membagi yaitu ya x pangkat 3 ya. X pangkat 3 dikurang 6x kuadrat, kemudian ditambah 3x, kemudian dikurang 2. Nah, ini dibagi dengan x kuadrat dikurang 3x ditambah 2. Nah, sama ya, sama. Kita list dulu yang namanya itu adalah koefisien. Nah, koefisien dari yang mau dibagi itu kan pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0. Harus berurut pangkatnya. Berarti 1, min 6, 3, minus 2. Nah, selanjutnya kalau di Horner yang sebelumnya, yang biasa, kita tuh gampang-gampang aja ya. Ini enggak. Nah, kita tutup dua posisi di sini yang saya kasih tanda bintang. Dan juga di bawah, di depan dan di ujung sini gitu ya. Artinya yang kasih tanda bintang seperti ini ya, ini tidak boleh diisi oleh apapun. Nah, kemudian bagaimana dengan pembaginya? Di sini terdapat dua baris ya. Sini baris atas, oke, di sini baris yang di bawah. Nah, untuk itu kita yang di atas itu kita isi dengan min C per A. Min C per A dari pembagi gitu ya. Nah, di sini kan A-nya 1, B-nya minus 3, C-nya positif 2. Berarti min C per A-nya adalah min 2 per 1 alias minus 2. Di bawahnya ini kita isi dengan min B per A. B-nya adalah minus 3. Minus 3 adalah positif 3. Dibagi 1 berarti di sini adalah dia berapa? Sini adalah dia positif 3 gitu ya. Karena dari sini kita lihat bahwa di sini adalah A-nya 1, B-nya minus 3, C-nya positif 2 gitu. Nah, ini ada uniknya nih teman-teman. Jadi perhatikan baik-baik ya. Ini kan kosong-kosong, ini tanda nggak boleh diisi. Jumlahin. Ini 1. Untuk mengisi yang di sini kita kalikan 1 kali 3 ya. 1 kali 3 di sini adalah 3. Ini kan kosong. Berarti min 6 tambah 3. Itu adalah minus 3. Nah, sekarang mengisi yang di atas kita dari awal dulu. 1 kali min 2. Saya ulangi, untuk yang di sini kita isi dengan 1 kali min 2. Berarti ini adalah minus 2 gitu. Nah, kemudian yang di bawah dari minus 3. Minus 3 kali 3 itu adalah minus 9. Nah, kemudian 3 tambah min 2 tambah min 9. Nah, berarti ini kan 1 tambah min 9 itu adalah berapa? Itu adalah min 8 ya. Minus 8. Nah, kemudian untuk mengisi yang di sini kita pakai minus 3. Minus 3 kali minus 2 seperti itu ya. Nah, minus 3 kali minus 2. Nah, minus 3 kali minus 2 itu berapa? Itu adalah 6. Nah, min 2 tambah 6 itu berapa? Itu adalah 4. Nah,
Perhatikan teman-teman, karena pembaginya adalah pembagi berderajat 2, maka sisanya itu maksimal berderajat 1. Dihitung dari sini. Pangkat 0, pangkat 1. Berarti yang saya kotakin ini adalah koefisien untuk sisa bagi. Sedangkan yang saya kotakin warna biru ini adalah koefisien untuk hasil baginya. Nah, sehingga bisa kita dapat ya, dari X pangkat 3 dikurang 6X kuadrat tambah 3X min 2, kalau dia dibagi dengan X kuadrat min 3X tambah 2, maka hasil baginya itu adalah X dikurang 3. Ya, karena kan pangkat 3, derajat 3 dikurang ini kan, kalau dibagi derajat 2 kan hasil derajat 1. Sedangkan untuk sisa baginya teman-teman ya, tadi ini adalah X kurang 3, untuk sisa baginya itu adalah min 8X tambah 4. Ya, ini sesuai dengan teorema yang kita pelajari di materi sebelumnya, yang dimana derajat hasil bagi adalah derajat yang dibagi dikurang derajat pembagi. Berarti derajat 3 kurang derajat 2 derajat 1. Sedangkan derajat sisa bagi itu maksimal 1 tingkat di bawah derajat pembaginya. Pembaginya kan itu derajat 2 ya. Sehingga sisanya itu maksimal derajat 1 dan terbukti di sini gitu. Nah, silakan lanjutkan ya, teman-teman berlatih. Kalau kurang paham nanti tonton lagi video ini dan good luck untuk kita semuanya.